Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku, Fatia Wulan Mutmaina, hari ini akan sharing dengan kalian mengenai burnout akademik selama pandemi COVID-19. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang pertama, konsep burnout, yang kedua, pengertian burnout, yang ketiga, faktor-faktor penyebab burnout, yang keempat, karakteristik burnout, yang kelima, dimensi burnout, dan yang keenam, cara mengatasi burnout. Kita cari tahu bersama yuk. Pembahasan pertama yaitu konsep burnout. Konsep burnout pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger, seorang psikolog klinis yang praktik di New York. Istilah tersebut digunakan pada tahun 1973 dalam jurnal psikologi yang membahas sindrom burnout. Pembahasan kedua yaitu pengertian burnout. Burnout yaitu suatu keadaan di mana individu mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional yang terjadi karena stres yang dialami dalam jangka waktu yang cukup lama dalam situasi yang menuntut keterlibatan emosional yang cukup tinggi. Efek yang timbul akibat burnout diantaranya yaitu menurunnya motivasi terhadap belajar, timbulnya sikap negatif, frustasi, timbul perasaan tidak diterima atau ditolak oleh lingkungan, gagal, dan self-esteem yang rendah. Menurut McGee dalam Irawati tahun 2002. Sedangkan Santrok tahun 2002 mendefinisikan burnout sebagai suatu perasaan putus asa dan tidak berdaya yang diakibatkan oleh stres berlarut-larut yang berkaitan dengan belajar. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, burnout adalah kondisi emosional di mana seseorang merasa lelah dan jenuh secara fisik maupun emosional yang disebabkan oleh intensitas tugas yang terlalu keras namun kaku dan sebuah reaksi penarikan diri secara psikologis dari mahasiswa, di mana seorang mahasiswa menjadi tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai akibat dari tuntutan emosional atau stres belajar yang dialaminya. Selanjutnya, pembahasan ketiga, yaitu faktor-faktor penyebab burnout. Faktor yang pertama yaitu lack of social support atau kurangnya dukungan sosial. Gold dan Roth tahun 2001 menjelaskan bahwa kurangnya dukungan sosial telah ditemukan dapat meningkatkan burnout pada beberapa penelitian. Dukungan emosional dimaknai dengan adanya seseorang yang selalu mendampingi dan menghargai apa yang dilakukan. Hal tersebut merupakan fungsi yang paling penting untuk mengurangi burnout. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya dukungan sosial dan dukungan emosional sehingga dapat meminimalisir burnout yang dialami. Yang kedua yaitu demographic factors atau faktor demografis, yaitu penelitian telah secara konsisten melaporkan bahwa burnout lebih mungkin terjadi pada pria dibandingkan pada wanita dan individu yang masih lajang. Melihat temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa laki-laki lebih rentan terhadap burnout daripada wanita. Yang ketiga yaitu self-concept atau konsep diri. Studi tentang burnout menunjukkan bahwa individu dengan konsep diri yang tinggi lebih bertahan terhadap stres dan lebih mungkin untuk mempertahankan rasa prestasi pribadi saat belajar di bawah tekanan. Seseorang sering merasa bahwa rasa harga diri dan rasa memiliki terpengaruh ketika mereka menjadi kecewa dan putus asa, menurut Gold dan Roth tahun 2001. Yang keempat yaitu role conflict and role ambiguity. Peran konflik atau peran ambiguitas. Individu memiliki rasa konflik ketika peran dan tuntutan yang tidak pantas, tidak kompatibel, dan tidak konsisten dibebankan kepada mereka. Ketika dua atau lebih perilaku peran yang tidak konsisten ini dialami oleh seorang individu, maka akibatnya adalah konflik peran. Ketika individu tersebut tidak dapat mendamaikan inkonsistensi antara antara perilaku peran yang diharapkan, mereka mengalami konflik. Sedangkan ambiguitas peran adalah ketika seseorang tidak memiliki informasi yang konsisten mengenai tujuan mereka, tanggung jawab, hak dan kewajiban, dan bagaimana mereka dapat melaksanakannya dengan baik. Gold dan Roth tahun 2001. Isolation atau isolasi yaitu saat seseorang merasa kurang ada dukungan sosial
sehingga menghasilkan perasaan kesepian dan isolasi, di mana individu merasa perasaan tidak ditangani. Kekecewaan adalah perkembangan yang alami sehingga akhirnya mengarah kepada burnout. Pembahasan keempat yaitu karakteristik burnout. Karakteristik burnout menurut Baron dan Greenberg dalam Rahman tahun 2007 yaitu kelelahan fisik yang ditandai dengan serangan sakit kepala, mual, susah tidur, dan kurangnya nafsu makan. Yang kedua yaitu kelelahan emosional, ditandai dengan depresi, perasaan tidak berdaya, merasa terperangkap dalam tugasnya, mudah marah, serta cepat tersinggung. Yang ketiga yaitu kelelahan mental, ditandai dengan bersikap sinis terhadap orang lain, bersikap negatif terhadap orang lain, cenderung merugikan diri sendiri, tugas, organisasi, dan kehidupan pada umumnya. Yang keempat yaitu rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri, ditandai dengan tidak pernah puas terhadap hasil kerja sendiri dan merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang memuaskan. Pembahasan kelima yaitu dimensi burnout. Yang pertama yaitu exhaustion atau kelelahan. Masah dan Leiter tahun 2001 menjelaskan bahwa exhaustion menyebabkan seseorang merasakan hal-hal lain secara berlebihan, baik secara emosional maupun fisik. Perasaan yang timbul seperti merasa kering, dimanfaatkan, dan tidak dapat bersantai, dan kembali fit. Ketika bangun pagi merasa lelah, seperti ketika pergi ke tempat tidur. Kelelahan akan membuat individu merasa kekurangan energi untuk menghadapi tugas ataupun orang lain. Exhaustion adalah reaksi pertama terhadap stres dan dari tuntutan tugas atau perubahan besar. Kelelahan emosional yang dijelaskan oleh Namora tahun 2009 yaitu merupakan perasaan seluruh energi habis digunakan. Dalam hal ini, ketika seseorang mengalami kelelahan, mereka akan mencoba mengurangi stres emosional terhadap orang lain dengan cara memisahkan diri dengan orang lain. Yang kedua yaitu sinism atau sinisme. Masah dan Leiter tahun 2002 menjelaskan perasaan sinis akan membuat orang mengambil sikap yang dingin dan berjarak terhadap tugas dan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga yaitu ineffectiveness atau ketidakefektifan. Masah dan Leiter tahun 2001 menjelaskan ketidakefektifan merupakan perasaan tidak efektif, sama halnya dengan merasa semakin tidak mampu. Setiap tugas yang baru tampaknya terlalu besar. Dunia dirasa bersekongkol melawan setiap upaya untuk membuat kemajuan, menyepelekan apa yang ingin dicapai, kehilangan kepercayaan dalam kemampuan untuk membuat perbedaan. Dan karena kehilangan kepercayaan pada diri, maka hal ini berdampak pada orang lain pula yang kehilangan kepercayaan kepadanya. Namora pada tahun 2009 juga menjelaskan bahwa seseorang dengan burnout mencoba mengurangi beban kerjanya dengan menghindari kerja, absen, mengerjakan sesedikit mungkin, tidak mengerjakan tugas tertentu yang dianggap lebih berat dan makan waktu lebih lama. Hasilnya adalah menurunnya kualitas serta kuantitas tugasnya. Tentu ini dialami oleh orang yang sudah bekerja. Kalau mahasiswa mungkin bisa juga dengan dia menghindari tugas-tugas yang diberikan dosen, menghindari teman-teman di organisasi, dan sebagainya. Pembahasan keenam yaitu cara mengatasi burnout. Cara mengatasi burnout yang pertama yaitu dengan menentukan prioritas. Teman-teman bisa membuat prioritas kegiatan harian dari yang penting sampai ke kurang penting. Dalam proses belajar atau proses perkuliahan, teman-teman perlu menyusun materi pelajaran, mana yang harus dipelajari terlebih dahulu, dan mana yang bisa dilakukan setelahnya. Dengan cara ini, teman-teman jadi lebih tahu mana yang lebih perlu dikerjakan atau lebih dulu dipelajari sehingga energi yang terkuras tidak terlalu banyak. Selanjutnya, tahu kendali atas diri sendiri. Mungkin kita sedang berada di tengah dunia yang makin menantang dengan iklim kompetisinya. Akibatnya, banyak di antara kita yang terlalu memforsir diri untuk mencapai target dan memenangkan sebuah kompetisi. Hal seperti itu sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan. Asalkan teman-teman tahu kendali atas diri sendiri. Teman-teman pasti tahu waktu yang tepat untuk berjuang dan beristirahat. Don't push yourself too hard merupakan
kalimat yang mungkin hanya menjadi angin lalu saat teman-teman lagi semangat-semangatnya belajar. Tapi perlu diingat bahwa tubuh kita tidak pernah berbohong ketika kita sudah terlalu lelah dalam mengejar mimpi atau dalam hal apapun. Tentu saja tubuh kita akan melakukan sinyalnya seperti pusing atau mungkin tremor atau apapun itu. Maka yang kita butuhkan yaitu istirahat. Karena jika dibiarkan, tubuh akan kelelahan dan berakhir burnout. Yang ketiga yaitu kurangi ekspektasi dan berikan apresiasi terhadap diri sendiri. Atur pola pikir dan bersikap realistis, sehingga teman-teman dapat menurunkan ekspektasi terhadap pekerjaan yang tengah dikerjakan. Dengan begitu, kecemasan dan stres di sekolah ataupun di perkuliahan dapat berkurang. Selain itu, jangan lupa untuk memberi apresiasi terhadap diri sendiri terhadap prestasi yang pernah dicapai. Yang keempat yaitu ceritakan kepada orang yang dapat dipercaya. Coba ceritakan apa yang teman-teman rasakan kepada orang-orang terdekat yang dapat teman-teman percaya. Meski tidak selalu mendapatkan solusi, cara ini dapat membantu melepaskan emosi negatif dan mengurangi stres dalam akademik. Kalaupun teman-teman sudah merasa butuh bantuan yang lebih profesional, teman-teman bisa datang kepada konselor ataupun psikolog ataupun psikiater. Yang kelima yaitu lakukan hobi yang disenangi. Lakukan hobi yang disenangi dapat menjadi salah satu di antara cara mengatasi burnout. Teman-teman harus punya hobi yang bisa membuat teman-teman merasakan kesenangan sehingga teman-teman mempunyai waktu untuk refreshing. Jadi jangan lupa untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kesehatan mental kamu. Lalu selanjutnya, mengubah gaya hidup. Di sini, teman-teman bisa menerapkan gaya hidup sehat dengan cara mengonsumsi makan sehat, rutin berolahraga, dan tidur yang cukup. Hal-hal ini dapat mendukung tubuh yang sehat dan pikiran yang lebih mudah fokus sehingga menurunkan resiko terjadinya burnout. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sharing kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.